Baik, langsung saja ya. Kita ke slide pertama. Prevalensi penderita GERD menurut Map of Digestive Disorder and Disease tahun 2015 di seluruh dunia, yaitu tepatnya di Amerika Utara, terdapat penderita sekitar 18,1% sampai 27,8%. Di Eropa, terdapat penderita GERD, yaitu 8,8% sampai 25,9%. Di Cina, terdapat penderita GERD, yaitu 7,28%. Di Jepang, terdapat penderita GERD 6,60%. Singapura, 10,5%. Malaysia, 9%. Amerika Selatan, 23%. Dan Australia, 11,6%. Prevalensi GERD di Asia jauh lebih rendah dibandingkan negara-negara di Eropa dan Amerika. Akan tetapi, angka ini juga terus meningkat dari tahun ke tahun, yaitu sejak 2005, terutama di Asia Timur. Nah, selanjutnya saya akan membacakan prevalensi penderita GERD di Indonesia pada tahun 2015. Menurut penelitian Lelu Sutansar dan kawan-kawan di FKUI RSCM Jakarta menunjukkan bahwa 30 dari 127% terdapat 22,8% yang menjalani endoskopi gastrointestinal atas dengan indikasi dispepsia, mengalami esofagitis. Angka kejadian esofagitis juga meningkat dari 5,7% menjadi 25,18% dari tahun 2010 sampai 2015. Dengan rata-rata kasus per tahun 13,13%. Tetapi Indonesia sampai saat ini belum mempunyai data epidemiologi yang lengkap mengenai kondisi ini. Baik, selanjutnya materi GERD yang pada malam hari ini saya akan jelaskan, yaitu yang pertama adalah pengertian GERD. Yang kedua adalah penyebab penyakit GERD, yaitu ada faktor predisposisi maupun presipitasi, yaitu faktor pencetus dan pendukung. Yang ketiga adalah tanda dan gejala GERD. Yang keempat, cara pencegahan GERD. Yang kelima, akibat lanjut dari penyakit GERD. Yang keenam, cara perawatan GERD di rumah. Yang ketujuh, terapi komplementer atau alternatif untuk penyakit GERD. Yang kedelapan, cara pengobatan medis GERD. Dan yang kesembilan adalah pemanfaatan fasilitas kesehatan. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. Menurut jurnal yang sudah saya baca, Handaya Yuda, 2017, GERD merupakan singkatan dari Gastroesophageal Reflux Disease atau reflux asam lambung. GERD adalah kondisi yang terjadi ketika asam lambung mengalami reflux atau naik kembali ke esofagus atau ke kerongkongan. Biasanya, masyarakat awam menyebutnya adalah asam lambung yang naik atau naiknya asam lambung. Begitu ya teman-teman. Lalu, ada penyebab GERD. Menurut jurnal yang sudah saya baca, Aja dan kawan-kawan tahun 2020, ada beberapa penyebab GERD. Yang pertama adalah obesitas, kehamilan, wanita, dan usia lebih dari 40 tahun. Kenapa sih obesitas, kehamilan, wanita, dan usia lebih dari 40 tahun itu termasuk penyebab GERD? Karena, pertama, kita bahas tentang kehamilan. Kehamilan ini menjadi salah satu faktor yang bisa menjadi penyebab risiko GERD semakin meningkat. Alasannya karena adanya peningkatan hormon estrogen dan progesteron yang dapat berpengaruh pada otot-otot sfinkter esofagus. Nah, ibu hamil ini rentan mengalami nyeri ulu hati yang kemudian dapat berujung pada GERD saat sedang hamil. Kadar hormon estrogen dan progesteron ini akan meningkat. Nah, peningkatan hormon ini yang akan menimbulkan tekanan berlebih pada rongga perut. Nah, ada juga efek obesitas sama seperti kehamilan, yakni lemak yang berlebihan memberikan tekanan lebih besar pada perut. Akibatnya, asam lambung akan diproduksi lebih banyak dan meningkatkan peluang untuk naik ke kerongkongan. Nah, kenapa sih wanita itu bisa menjadi faktor pemicu GERD? Kenapa bukan laki-laki? Karena wanita memiliki hormon estrogen dan progesteron dalam tubuhnya. Nah, kenapa juga kok bisa usia lebih dari 40 tahun bisa menjadi faktor pemicu GERD?
Karena ketika memasuki masa pralansia atau lansia, sistem pencernaan manusia itu akan melemah, serta otot-otot sphincter atau pengunci dari kerongkongan itu juga akan melemah. Selanjutnya ada merokok dan asma. Orang yang memiliki GERD biasanya disarankan untuk tidak merokok, karena merokok mengakibatkan kemampuan otot pada sphincter kerongkongan bagian bawah akan melemah. Selain itu juga, merokok juga bisa mengurangi jumlah produksi air liur, memperlambat waktu pengosongan perut, serta meningkatkan produksi asam lambung. Nah, kenapa sih penderita asma ini juga bisa jadi salah satu faktor pemicu GERD? Karena ketika penderita asma meminum obat asma ini merupakan jenis obat-obatan NSAID, yang merupakan obat yang dapat melemahkan otot sphincter kerongkongan. Selanjutnya adalah pemakaian obat-obatan aspirin dan NSAID. Yang tadi sudah saya bahas, merupakan obat dari penderita asma. Jenis-jenis obat tersebut seperti aspirin bisa menimbulkan efek samping tersendiri. Misalnya, menimbulkan gangguan pada saluran pencernaan, termasuk masalah pada tukak lambung dan iritasi kerongkongan. Selanjutnya penyebabnya adalah makanan pedas dan makanan berlemak. Sebenarnya pantangan makanan untuk orang dengan gangguan GERD ini itu tidak jauh berbeda dengan masalah MAH atau gastritis. Pantangan makanan ini tentunya harus dihindari karena bisa memicu munculnya gejala. Nah, lalu penyebab berikutnya adalah ada coklat dan kafein ya teman-teman. Kenapa sih coklat dan kafein itu merupakan penyebab GERD? Karena kafein itu dapat menimbulkan naiknya asam lambung, serta coklat itu mengandung menthalsektin yang mirip seperti kafein dan dapat membuat sphincter kerongkongan menjadi rileks sehingga tidak cukup erat menutup dan terjadi refluks atau aliran balik. Yang keenam adalah hiatal hernia. Hiatal hernia adalah kondisi terjadi ketika perut bagian atas menonjol hingga bersinggungan dengan diafragma. Nah, diafragma itu adalah otot yang memisahkan antara perut dengan dada, yang mana kerongkongan sebenarnya masuk ke area dada. Nah, salah satu tugas diafragma yakni mencegah agar asam lambung tidak bisa naik kembali ke kerongkongan. Bila hiatal hernia terjadi, bagian diafragma ini tidak menutup sempurna sebagai pemisah antara dada dan perut. Kondisi ini tentu berpengaruh pada kemampuan otot sphincter kerongkongan untuk membuka dan menutup. Akibatnya asam lambung pun menjadi lebih mudah naik ke kerongkongan karena sphincter terbuka, sehingga menjadi penyebab GERD. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tanda dan gejala GERD. Menurut jurnal yang sudah saya baca, Rajamin et al. Tahun 2019, ada beberapa tanda dan gejala GERD. Yang pertama adalah rasa terbakar di dada atau heartburn dan regurgitasi. Nah, rasa terbakar di dada ini sangat umum ya teman-teman, karena merupakan salah satu tanda dan gejala GERD. Yang kedua adalah kembung. Yang ketiga adalah mual dan muntah. Yang keempat adalah disfagia atau odinofagia, yaitu sulit menelan. Yang kelima adalah batuk kronis. Keenam, nyeri dada non-kardiak dan asma. Ketujuh adalah laringitis. Laringitis merupakan peradangan pada laring. Dan kedelapan adalah sering bersendawa. Itu merupakan tanda dan gejala GERD ya teman-teman. Nah, selanjutnya, bagaimana cara mencegah GERD? Menurut jurnal yang saya baca, Monica Widi Budianto tahun 2017, yang pertama adalah menurunkan berat badan. Menurunkan berat badan bila penderita obesitas atau menjaga berat badan sesuai dengan IMT ideal. Jaga berat badan tetap dalam rentang normal sehingga dapat mengurangi tekanan intraabdomen. Yang kedua adalah lakukan olahraga.
Ada baiknya ketika seseorang yang menderita gangguan asam lambung, ini pilihlah olahraga yang ringan seperti yoga, berjalan. Jangan olahraga yang berat seperti berlari, itu jangan ya teman-teman ya. Lalu yang ketiga adalah hindari makanan yang terlalu pedas, asam, dan berlemak karena akan memperburuk timbulnya GERD. Yang keempat, hindari minum alkohol, kopi, minuman bersoda karena bisa memperburuk timbulnya GERD. Serta hindari makanan yang mengandung coklat karena kandungannya mirip seperti kafein yang dapat membuat sfinkter kerongkongan menjadi rileks sehingga tidak cukup erat menutup dan terjadi refluks atau aliran balik. Selanjutnya yang kelima, berhenti merokok. Bahaya rokok itu tidak hanya dapat mengancam kinerja jantung dan paru-paru, melainkan juga harus dihindari demi kesehatan jangka panjang bagi penderita penyakit saluran cerna. Karena hal ini disampaikan oleh Profesor Dr. Murdani Abdullah, spesialis penyakit dalam. Alasan khususnya mengapa penderita GERD harus menghindari rokok, biasanya saat seseorang menikmati rokok, asap rokok akan ikut tertelan. Sebagian masuk ke paru-paru dan sementara sebagian lagi masuk ke lambung. Dan selanjutnya harus menghindari mengangkat barang yang berat. Yang ketujuh, hindari menggunakan pakaian yang terlalu ketat. Kenapa? Karena menggunakan pakaian yang terlalu ketat, terutama di bagian perut, itu sangat beresiko untuk menekan katup kerongkongan bagian bawah. Yang kedelapan, posisikan tubuh bagian kepala lebih tinggi dari perut saat berbaring. Yaitu jangan tidur dalam waktu 2 jam setelah makan. Nah, harus meninggikan kepala yaitu lebih dari 15-20 cm. Serta menjaga kepala agar tetap elevasi saat posisi berbaring. Serta makan malam paling lambat 2-3 jam sebelum tidur. Dan ada juga menghindari stres. Akibat lanjut. Menurut Ricky Cetarigan, Bogi Pratomo tahun 2019, yaitu akibat lanjutnya, yang pertama adalah esofagitis. Esofagitis merupakan radang esofagus atau radang kerongkongan. Kenapa sih kok bisa akibat lanjutnya itu atau komplikasinya mengakibatkan esofagitis? Karena kondisi ini bisa membuat ketika penderita GERD ini sakit tenggorokan, sulit menelan, jika tidak diobati, maka esofagitis ini akan menjadi kronis dan mengakibatkan tukak atau penyempitan bahkan kanker esofagus. Dan yang kedua adalah tukak esofagus. Tukak esofagus merupakan luka pada kerongkongan ya teman-teman. Kenapa sih kok bisa lapisan kerongkongan bisa luka? Karena adanya sensasi terbakar di dada dan adanya gangguan pencernaan, nyeri saat menelan, mual, mah, dan bisa juga terjadi feses berdarah. Pada kasus ini yang parah, kondisi ini bisa menyebabkan lubang di kerongkongan, serta juga bisa tukak pada esofagus ini bisa juga mengalami berdarah ya teman-teman. Selanjutnya yang ketiga adalah ada Barrett esophagus. Nah, Barrett esophagus itu apa sih? Barrett esophagus ini merupakan kondisi terjadi ketika sel squamosa yang melapisi esofagus bagian bawah digantikan oleh sel kelenjar yang mirip dengan sel yang melapisi usus. Ada sedikit resiko bahwa sel kelenjar tersebut bisa menjadi kanker. Dan yang keempat merupakan kanker esofagus. Ini merupakan resiko yang paling terparah jika GERD tidak disembuhkan atau tidak diatasi dengan segera, maka akan mengalami kanker esofagus. Selanjutnya adalah yang kelima, kerusakan gigi. Dampak dari penyakit GERD juga bisa mempengaruhi gigi, karena naiknya asam lambung itu dapat merusak
email atau lapisan luar gigi yang keras, sehingga membuat gigi lebih mudah keropos dan berlubang. Lalu yang keenam adalah ada pneumonia aspirasi. Kenapa bisa terjadi? Karena asam lambung yang naik ke tenggorokan atau mulut itu bisa terhirup ke paru-paru, sehingga bisa menyebabkan pneumonia aspirasi. Pneumonia aspirasi adalah infeksi pada paru-paru akibat masuknya benda asing ke dalam organ tersebut. Kita ke materi selanjutnya ya, teman-teman. Terapi alternatif GERD di rumah menurut Rahman Maulidina tahun 2018, gambaran terapi awalnya adalah teknik relaksasi yang tadi sudah saya jelaskan. Karena biasanya penderita GERD ini mengalami stres yang berlebihan, jadi harus melakukan teknik relaksasi untuk mengatasi stres. Nah, selanjutnya bisa melakukan pijat tangan agar lebih tenang, seperti memijat di bagian telapak tangan, agar mual atau tegang itu bisa berkurang ya teman-teman. Nah, baik teman-teman, pengobatan herbal. Di sini ada jahe. Nah, kenapa sih jahe itu termasuk pengobatan herbal yang bisa digunakan untuk penyakit GERD? Karena jahe sendiri itu memiliki senyawa fenolat yang diyakini dapat meredakan iritasi. Nah, pada saluran cerna, sensasi hangat dari jahe ini dapat membantu meredakan rasa mual dan muntah. Jadi, biasanya penderita GERD bisa mengkonsumsi jahe ya teman-teman ya. Nah, caranya itu sangat mudah ya teman-teman. Bisa menggunakan yang sudah saya punya ini, 1 ruas ataupun 2 ruas jahe, itu digeprek. Setelah itu direbus dengan air sekitar 500 ml. Diseduh, setelah itu akan menjadikan seperti ini ya teman-teman. Dan selanjutnya adalah chamomile. Chamomile ini bisa juga ampuh. Bisa juga dapat membuat tidur lebih nyenyak dan bisa meredakan stres. Dan yang terakhir adalah licorice. Licorice merupakan akar manis. Licorice ini juga obat alami yang dapat mengatasi asam lambung ya teman-teman. Next. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemeriksaan untuk mendeteksi adanya penyakit GERD. Yang pertama adalah prosedur endoskopi. Endoskopi ini adalah cara memasukkan sebuah tabung fleksibel beserta kamera kecil ke dalam kerongkongan. Prosedur ini juga bisa dilakukan untuk mengambil sampel jaringan biopsi guna mendeteksi kondisi beret esofagus. Lalu selanjutnya ada esophageal manometry, yaitu tes ini dilakukan yaitu cara memasukkan tabung fleksibel ke dalam kerongkongan guna mengukur kekuatan otot kerongkongan. Lalu ada juga X-ray atau Röntgen. Nah, X-ray ini biasanya dilakukan untuk melihat gambar keseluruhan mengenai kondisi kerongkongan, lambung, dan usus bagian atas. Next. Lalu ada pengobatan medisnya teman-teman, yaitu menurut Lestari tahun 2017, yaitu ada obat antasida. Obat ini dijual bebas. Dan yang kedua adalah obat golongan H2 reseptor blocker. Dan yang ketiga adalah obat penghambat pompa proton PPI. Nah, itu jenis obatnya. Ada ranitidin sama ada omeprazol. Selanjutnya, selain minum obat, tindakan medis lain yang biasanya dilakukan untuk menyembuhkan GERD yaitu bisa kita lakukan tindakan operasi atau bedah, seperti fundoplikasi. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, contoh metode teknik bedah fundoplikasi seperti apa, yaitu caranya mengikat bagian atas perut atau bagian bawah sfinkter kerongkongan, yaitu tujuannya untuk mengencangkan otot pada katup kerongkongan yang kemudian dapat mencegah naiknya asam lambung. Dan selanjutnya ada prosedur LINX, yaitu prosedur ini melibatkan pemasangan cincin yang dililit pada bagian persimpangan antara perut dan kerongkongan, yaitu membantu memperkuat kerja katup kerongkongan agar tertutup.
Nah, pada fasilitas kesehatan di Indonesia, menurut Jurnal Kemenkes, itu ada sistem rujukan berjenjang, seperti ada tingkat pertama, tingkat kedua, dan tingkat ketiga. Kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan di 34 provinsi, yaitu totalnya ada 6.047 fasilitas kesehatan, 4.210 puskesmas, 1.444 rumah sakit rujukan, 375 rumah sakit sekitar jalur Pantura, 923 pos kesehatan, 207 KKP, dan 188 PSC atau Public Safety Center. Nah, selanjutnya ada pemanfaatan fasilitas kesehatan menggunakan telenursing atau jarak jauh, yaitu menurut jurnal yang sudah saya baca, Mostagia et al. Tahun 2019, yaitu dengan sistem skala gejala GERD berdasarkan kuesioner GERD-Q yang ada pada tabel 1, yaitu seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dan lebih variatif dalam pemanfaatannya. Salah satunya adalah pemanfaatan the GERD-Q. Adalah sederhana alat komunikasi yang dikembangkan oleh dokter untuk mengidentifikasi dan mengelola pasien dengan GERD. Oke, di sini ada referensi yang bisa kalian akses dan bisa kalian baca dari materi yang sudah saya jelaskan. Baik, selanjutnya sesi kedua untuk tanya jawab akan dibuka. Kepada peserta Zoominar yang ingin bertanya, maksimal 3 pertanyaan ya pada sesi kedua ini. Silakan. Dipersilakan. Dan baik, saya akan mengulang. Apakah ada peserta Zoominar yang ingin bertanya pada sesi kedua kali ini? Saya izin bertanya. Silakan. Dan tempat di Terima kasih buat moderator dan pembicara yang telah membagi atau sharing kegiatan atau informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Saya ingin bertanya atau sedikit kepo tentang data yang telah diberikan oleh pembicara kita, yaitu Eva Wulandari. Di slide pertama itu kan ada data bagian Eropa yang terkena penyakit GERD itu sekian, bagian Amerika terkena penyakit GERD sekian, terus dan Asia gitu. Saya sedikit kepo gitu, kenapa di benua Amerika itu penderita GERD itu lebih banyak dibandingkan Asia. Terus yang kedua, penyebab GERD itu kan ada tentang coklat, kopi, dan makanan pedas atau makanan berlemak gitu ya. Salah duanya gitu. Untuk kuantiti makanan tersebut itu yang dapat menyebabkan GERD itu seperti apa gitu. Karena saya sendiri kan kasus yang pertama itu jelas saya bukan perempuan, jadi saya hamil. Yang kedua saya juga ngerokok. Yang ketiga saya juga tidak kena aspa. Jadi tadi yang telah Evi sampaikan untuk pemakaian obat-obatan NSAIDs itu kan kemungkinan kecil seperti itu. Jadi yang dapat kemungkinan saya rasakan itu ada makanan pedas berlemak dan coklat seperti itu. Kuantitinya itu seperti apa? Misalnya kalau makan coklatnya 1 kilo atau gimana gitu, itu bisa menyebabkan GERD atau gimana seperti itu. Atau mungkin saya cuma makan lemak sedikit gitu, makan makanan bersantan, opor ayam atau gimana, itu langsung dapat menyebabkan GERD atau gimana. Baik,
Bagaimana tuh bagaimana Eva mengenai pertanyaan dari Kak Faris Alfian, yaitu kuantiti mengenai konsumsi coklat. Baik, kepada Eva, Wulandari, silakan. Ya, terima kasih moderator dan terima kasih Kak Faris yang sudah bertanya. Sangat bagus sekali ya, sangat menarik. Berarti Kak Faris dari awal sangat memperhatikan ya Zoominar pada kali ini. Kak Faris bertanya, kenapa sih di negara Eropa itu lebih terbesar prevalensinya daripada di negara Asia? Karena negara Eropa itu biasanya orang-orangnya tidak mengikut, dia itu perubahan pola hidupnya itu sangat besar. Pola hidupnya dia itu tidak diatur dengan tidak sedemikian rupa, tidak dengan seperti orang Asia. Orang Eropa itu juga rata-rata kebanyakan juga biasanya penderita obesitas dan dia juga diabetes mellitus dibandingkan prevalensi di Asia. Jadi merupakan itu ya hanya faktor perubahan pola hidup saja yang bisa dibedakan antara negara Eropa dengan negara Asia. Nah, selanjutnya Kak Faris bertanya tentang jumlah atau kuantiti dengan penggunaan coklat atau penggunaan konsumsi minuman, kopi, maupun makanan pedas atau makanan yang berlemak. Itu bisa saja tipsnya. Nah, sebenarnya bisa dikurangi dalam jumlah minum kopi dan memakan makanan yang mengandung coklat. Tetapi jika orang yang sebelumnya tidak memiliki penyakit MAH atau tidak memiliki penyakit GERD, itu tidak masalah, tidak apa-apa. Tetapi kita tuh harus mencegah dari sekarang. Yaitu mencegahnya itu harus menghindari makanan berlemak, menghindari makanan pedas, dan menghindari kopi, serta menghindari makanan-makanan yang mengandung coklat. Nah, setelah itu, makanan pedas sendiri dan makanan berlemak itu bisa diatasi atau bisa saya kasih tips. Makanan pedas boleh saja, tetapi jangan makan pedas ketika Anda ingin tidur. Karena kenapa? Karena ketika kita ingin tidur, dan ketika kita ingin tidur tetapi kita makan pedas, itu membuat asam lambung kita naik. Dan apalagi ketika kita tidurnya itu berbaring, itu sangat memperburuk dan sangat beresiko untuk terjadinya GERD. Dan kita tidak boleh makan pedas ketika perut kita kosong. Karena ketika perut kita kosong, secara tiba-tiba perut kita akan kaget, ya kan, dengan adanya asupan atau makanan yang kita konsumsi itu pedas, jadi kayak kaget gitu, dia shock kan, akhirnya dia itu bisa mengalami GERD dan bisa mengalami sakit perut. Apakah sudah jelas, Kak Faris, atas jawaban yang sudah saya sampaikan atau belum jelas? Sudah jelas. Terima kasih Eva atas informasinya dan jawabannya. Luar biasa. Terima kasih Faris. Sama-sama. Baik, selanjutnya apakah ada peserta Zoominar yang bertanya? Saya mau tanya, Kak. Silakan kepada Nida Anissa Soliha, dipersilakan. Salamat Swadiri. Maaf. Oh ya. Perkenalkan, nama saya Salamatus Swadri. Nah, ingin bertanya, masih berkaitan dengan yang sebelumnya tadi. Dari pertanyaan sebelumnya kan dapat diketahui bahwa kalau misal makan pedas, terus nggak lama setelah itu tidur, bisa meningkatkan prevalensi terjadinya GERD. Nah, saya pernah dengar ada seseorang yang bilang kalau nggak harus makan pedas, yang penting dia makan aja, terus tiba-tiba dia tidur, itu bisa meningkatkan kemungkinan untuk kena GERD. Itu benar nggak ya? Jadi dia nggak usah makan pedas, tapi dia makan aja gitu.
kenyang, terus tidur. Nggak dikasih jarak antara jeda antara selesai makan dengan tidurnya itu. Semoga dapat dipahaminya pertanyaan saya. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kepada Kak Salama atas pertanyaannya yang sangat unik. Selanjutnya kepada Eva Wulandari, waktu dan tempat dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Kak Salama. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Salma. Sangat menarik sekali dan Kak Salma juga berarti sangat teliti ya tentang seminar pada kali ini. Kak Salma nanya, apakah benar kalau orang makan tuh kenyang terus langsung tidur? Itu bisa nggak sih menimbulkan GERD? Otomatis bisa dong, ya kan? Tadi kan sudah saya jelaskan, ya kan? Tidur atau berbaring setelah makan itu tidak baik untuk kesehatan lambung, terutama setelah makan dalam porsi banyak sekaligus. Karena itu akan menyebabkan tekanan di dalam lambung meningkat, sehingga makanan dan cairan lambung dapat naik kembali ke kerongkongan. Nah, jika ini terus-menerus, ini dapat menimbulkan penyakit asam lambung atau GERD. Dan jangan tidur dalam waktu 2 jam setelah makan, serta harus meninggikan kepala kurang lebih 15-20 cm, yaitu untuk menjaga kepala agar tetap elevasi saat posisi berbaring. Makan malam paling lambat 2-3 jam sebelum tidur. Jadi itu ya Kak Salma, tips yang bisa saya sampaikan. Apakah Kak Salma sudah mengerti? Sangat jelas Kak Eva. Terima kasih banyak atas ilmunya. Baik, dikarenakan keterbatasan waktu, selanjutnya akan dibacakan kesimpulan kepada pemateri, waktu dan tempat dipersilakan. Nah, baik. Di sini saya akan menarik kesimpulan yang sangat singkat ya. Yang tadi sudah saya sampaikan, GERD adalah keadaan asam lambung naik. Asam lambung yang naik ke kerongkongan dan dapat mengakibatkan gejala rasa sensasi terbakar di area dada. Dan orang tersebut biasanya sering mengalami sendawa. Itu merupakan tanda dan gejalanya ya. Penyebabnya tadi sudah banyak sekali faktor pencetusnya akibat obesitas, kehamilan, wanita, bahkan dari makanan pedas, makanan berlemak, kopi, coklat, dan lain-lain. Serta GERD tersebut bisa kita cegah yaitu dengan memperbanyak konsumsi makanan sayuran dan buah-buahan. Nah, setelah itu bisa juga jangan tidur ketika jangan tidur ketika setelah makan ya teman-teman, yang tadi sudah saya sampaikan. Dan habis itu tadi juga ada obat-obatan herbal yang sudah saya sampaikan, yaitu ada jahe. Jahe itu sangat banyak sekali ditemukan ya teman-teman. Jadi bisa kalian konsumsi juga, bisa kalian konsumsi dengan sendiri. Nah, habis itu pengobatan medisnya tadi juga sudah saya jelaskan, obat-obatan apa saja seperti obat-obatan antasida, obat-obatan omeprazol, dan lain-lain. Setelah itu pemanfaatan fasilitas kesehatannya tadi juga sudah saya jelaskan dari jenjang pertama sampai jenjang yang terakhir, dari dari klinik, puskesmas maupun ke rumah sakit itu bisa kalian manfaatkan. Setelah itu ada pemanfaatan telenursing atau pemanfaatan jarak jauh, yaitu dengan menggunakan questionnaire GERD. Nah, sekian kesimpulan yang bisa saya ambil.